Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Anggara, NPM C1C022003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang saya ambil yaitu dari PT Jaya Trisindo Tbk dan entitas anaknya. Di sini PT Jaya Trisindo Tbk dan entitas anaknya, di halaman pertama itu ada nama perusahaan PT dari PT tersebut yaitu PT Jaya Trisindo Tbk. Lalu ada laporan keuangan konsolidasi dengan laporan auditor independen tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selanjutnya pada halaman kedua itu ada daftar isi dari laporan keuangan tersebut. Dari daftar isi ini ada yang pertama yaitu surat pernyataan dari direksi, yang kedua ada laporan auditor independen, yang ketiga laporan konsolidasi, yang keempat laporan posisi keuangan konsolidasi, yang kelima laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, yang keenam laporan perubahan ekuitas konsolidasi, yang ketujuh laporan arus kas konsolidasi, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Lanjut, halaman ketiga ada surat pernyataan dari direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasi PT Jaya Trisindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, di surat ini menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi PT Jaya Tbk Trisindo atau perusahaan dan entitas anaknya, dan ditandatangan di atas materai oleh Direktur Utama yaitu Edwin Wijaya dan Direktur Keuangan Andre Franklin Selenggi. Dan di halaman keempat yaitu ada laporan auditor independen, yang mana perusahaan auditornya itu Amarinson Global bersama TJ Jadi dan Tamara. Yang mana dari auditor ini menyampaikan opini mereka yaitu menurut opini kami laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi PT Jaya Trisindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Nah, dari surat pernyataan auditor ini mereka hanya menyampaikan menurut secara wajar, tidak secara nyata atau tidak secara benar, karena mereka tidak berani menyatakannya secara benar. Hal itu dikarenakan karena auditor independen tidak mengaudit semua atau tidak memeriksa semua atau keseluruhan dari laporan tersebut. Lanjutnya, di dalam laporan keuangan ada 5 bagian yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan terbagi menjadi 3 bagian besar yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Liabilitas atau bisa disebut juga hutang dan ekuitas bisa disebut juga sebagai modal. Fungsinya menunjukkan cara aset perusahaan didanai, menunjukkan posisi keuangan sebuah perusahaan, menunjukkan cara aset digunakan untuk mendapatkan pemasukan bagi perusahaan. Lalu aset terbagi menjadi 2 bagian atau 2 kelompok kecil yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah seluruh komponen aset yang dimanfaatkan kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kas dan setara dengan kas, piutang, serta persediaan. Aset tidak lancar adalah seluruh komponen aset yang dimanfaatkan lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Contohnya aset tetap seperti mesin, tanah, gedung, dan aset tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan hak dagang. Lalu ada liabilitas. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, liabilitas adalah suatu utang atau kewajiban dari perusahaan tersebut. Liabilitas terbagi menjadi 2 kelompok kecil yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah seluruh kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang bank, jangka pendek, utang usaha, dan utang lain-lain. Liabilitas jangka panjang adalah seluruh kewajiban yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Contohnya utang bank jangka panjang, utang sewa, dan utang lain-lain. Berikutnya ada ekuitas. Ekuitas atau modal adalah
terbagi menjadi dua kelompok juga, yaitu modal saham dan saldo laba. Modal saham adalah modal dari luar usaha atau dari investor yang disertakan dalam perusahaan. Sedangkan saldo laba adalah profit atau keuntungan perusahaan yang dipakai kembali untuk ekspansi atau keberlangsungan perusahaan. Nah, di sini contoh laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2021. Yang pertama itu ada aset lancar. Contoh dari aset lancar di sini ada kas dan bank, piutang usaha dikurangi pihak ketiga, biaya dibayar di muka dan utang dan uang muka. Pajak dibayar di muka, aset lancar. Semua tersebut dijumlahkan dan dapatlah jumlah aset lancar sebesar 107 miliar 7 juta 105.513 rupiah. Aset tidak lancar terbagi menjadi akun-akunnya, itu aset tetap dikurangi neto, aset hak guna dikurangi neto, uang muka, aset pajak tangguhan, aset setoran jaminan, aset tidak lancar lainnya. Semua aset tersebut dijumlahkan dan mendapatlah jumlah aset tidak lancar sebesar 194 miliar. Setelah mendapatkan jumlah aset lancar dan aset tidak lancar, kedua aset tersebut dijumlahkan, kemudian dapatlah total dari aset, yaitu sebesar 301 miliar. Dan di laporan posisi keuangan ini juga ada laporan posisi keuangan tahun lalu. Kenapa ditampilkan? Karena untuk menjadi pembanding antara posisi keuangan tahun sekarang dengan tahun yang lalu, sehingga dapatlah laporan yang secara ada pembandingnya. Selanjutnya ada liabilitas. Tadi kan sudah dibilang ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu seperti utang bank, utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, utang pembiayaan, utang pajak, beban akrual, setoran dari pelanggan. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun seperti liabilitas sewa dan pembiayaan konsumen. Semua utang-utang tersebut dijumlahkan dan dapatlah jumlah liabilitas jangka pendek, itu sebesar 104 miliar 200 juta 31 juta sekian. Lalu ada liabilitas jangka panjang seperti utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Liabilitas sewa, pembiayaan konsumen, liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak dikurangi tangguhan dikurangi neto, dan semua liabilitas tersebut dijumlahkan dapatlah jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 56 miliar sekian. Kemudian jumlah liabilitas jangka pendek ditambah jumlah liabilitas jangka panjang dapatlah total atau jumlah liabilitas, itu sebesar 160 miliar sekian. Lalu ada ekuitas di laporan posisi keuangan. Yang pertama ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas, misalnya modal saham dikurangi nominal, tambah modal disetorkan, selisih nilai transaksi ekuitas dengan pemilikan saldo nominal dan saldo laba, serta jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas. Lalu kepentingan dan pengendalian. Setelah semua ekuitas dijumlahkan, dapatlah hasil ekuitasnya sebesar 141 miliar sekian. Kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas dijumlahkan sehingga dapat 301 miliar 477 juta sekian. Sehingga kembali kepada persamaan tadi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, maka di sini asetnya sebesar 301 miliar sekian dan liabilitas plus ekuitasnya juga 301 miliar sekian. Lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi dan komprehensif lainnya itu ada profit sama dengan pendapatan dikurang beban. Fungsinya untuk menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya itu ada penjualan atau beban pokok penjualan, laba kotor atau bruto, beban operasi, laba usaha, biaya keuntungan lainnya, dan laba bersih.
Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Itu ada pendapatan sebesar 63 miliar dikurangi beban pokok pendapatan sebesar 41 miliar, dapatlah laba bruto sebesar 22 miliar sekian. Lalu dikurangi lagi oleh beban usaha, kemudian ditambah sama laba rugi atau selisih kurs dikurang neto, dapatlah laba usaha sebesar 19 miliar sekian. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan sebesar 4 miliar sekian, dikurangi pajak penghasilan yaitu kini dan tangguhan sebesar 729 juta dan 799 juta. Dapatlah jumlah pajak penghasilan sebesar 1 miliar 529 juta sekian. Kemudian laba tahunan berjalan sebesar 3 miliar 450 juta sekian. Setelah laba tahun berjalan, terus ada penghasilan komprehensif lainnya. Itu ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi, seperti pengukuran kembali program implementasi pasti, pajak penghasilan terkait. Itu implementasi pasti tadi sekitar 47 juta sekian dikurangi 10 juta sekian. Dapatlah penghasilan komprehensif lainnya dikurangi neto setelah pajak sebesar 36.674.967 rupiah. Dapatlah jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar 3.487.508.899 rupiah. Kemudian setelah mendapat laba tahun berjalan yang kemudian ada laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik, seperti pemilik entitas induk kepentingan non pengendalian. Lalu dapat jumlah sebesar 3.450 juta. Ada jumlah laba penghasilan komprehensif tahun berjalan dapat didistribusikan kepada pemilik, yaitu pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendalian. Jumlahnya sekitar 3.487 juta. Dan barulah laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik. Nah, di dalam laporan laba rugi ini ada dua hal yang dapat diinformasikan, yaitu ada informasi laba dan rugi dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah informasi penghasilan komprehensif lainnya dari perusahaan tersebut. Lalu ada laporan selanjutnya, yaitu laporan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Yang pertama, ada catatan notes, modal ditempatkan dan disetorkan penuh, tambahan modal, ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas atau induk. Saldo laba ada telah ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya, jumlah total kepemilikan atau non pengendali, dan yang terakhir adalah jumlah ekuitas. Yang pertama itu ada saldo 1 Januari 2020 sebesar 41 miliar 900 juta. Tambahan modalnya sebesar 154 juta sekian. Selisih nilai ada 0. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 1 miliar 56 juta sekian. Yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 41 miliar 468 juta sekian. Sehingga total atau jumlahnya sebesar 124 miliar 579 juta sekian. Terus ada kepentingan atau non pengendali sebesar 875 juta. Barulah dapat jumlah ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 125 miliar 455 juta sekian. Terus di tanggal yang sama itu ada penambahan modal saham dari eksekusi waran seri dengan harga eksekusi itu 400 per saham. Jadi ada modal ditempatkan dan disetorkan penuh sebesar 500 dan tambahan modal sebesar 1.500
Jadi total jumlah modal yang ditambahkan sebesar 2.000. Lalu ada saldo 31 Desember 2020, yaitu modal ditambahkan meningkat dari 81 miliar 900 ke 81 miliar 500 perak. Kemudian saldo 31 Desember 2021 ada modal yang ditempatkan disetorkan penuh itu sebesar 43 miliar 286 juta 238.700 rupiah. Tambahan modal disetorkan sekitar 4 miliar 300 juta 13.543 543.600. Selisih nilai ada 41 juta. Telah ditentukan penggunaannya sebesar 1 miliar sekian dan belum ditentukan penggunaannya sekitar 51 miliar sekian dan total atau jumlahnya sekitar 140 miliar sekian. Jadi jumlah ekuitas pada tahun 2021 tanggal 31 Desember itu berubah dari 132 miliar ke 141 miliar sekian. Selanjutnya ada laporan arus kas. Kas sama dengan arus kas masuk laporan arus kas sama dengan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Fungsinya untuk menunjukkan catatan uang masuk dan uang keluar. Ada tiga hal untuk menentukan laporan arus kas, yaitu dari arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Nantinya akan menjadi perubahan kas. Nah, di sini di PT Jaya Trisindo dan entitas anaknya laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu dari aktivitas operasi ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas dari kepada pemasok itu pembayaran untuk beban usaha dan lainnya, pembayaran biaya keuangan, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak, penghasilan beban, penerimaan pendapatan keuangan. Dijumlahkan dari aktivitas operasi tersebut dapatlah 36 miliar 279 juta 837.415 rupiah. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, itu penurunan atau kenaikan saldo bank yang dibatasi penggunaannya, pembayaran uang muka, perolehan aset tetap, pencairan deposito berjangka panjang yang dibatasi penggunaannya, penambahan deposito berjangka panjang yang dibatasi penggunaannya. Setelah dijumlahkan arus kas dari aktivitas investasi tersebut, dapatlah kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 13 miliar 634 juta 410.583 rupiah. Terus yang ketiga tadi kan ada arus kas dari aktivitas pendanaan seperti penerimaan dari eksekutif waran, penerimaan utang pembiayaan neto, pembayaran liabilitas sewa, penerimaan atau pembayaran utang bank, pembayaran utang pembiayaan konsumen, pembayaran utang bank jangka panjang. Setelah dijumlahkan atau ditambahkan kas penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut, dapatlah kas neto diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 12 miliar 840 juta 189.337. Kemudian melanjuti laporan arus kas konsolidasi lanjutan seperti kenaikan atau penurunan neto kas dan bank sebesar 9 miliar 805 juta 237.495 rupiah. Terus ada dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan bank untuk mengurangi kenaikan neto kas dan bank sebesar 21.440.011 rupiah. Kemudian kas dan bank awal tahun sebesar 3 miliar sekian dan kas bank akhir tahun sebesar 13 miliar 107 juta 447.427 rupiah. Lalu laporan yang terakhir itu ada laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK.
Di dalam laporan catatan atas laporan keuangan ini ada bagian yang pertama itu bagian umum, terdiri dari pendiri usaha, histori pencatatan saham, susunan entitas anak, dan terakhir ada profil direksi. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Yang ketiga ada catatan atas bagian neraca, terdiri dari 3 bagian yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang keempat ada catatan bagian income statement, ada terdiri dari revenue dan cost. Yang terakhir dan yang kelima itu lainnya, terdiri dari 5 bagian yaitu manajemen risiko, informasi segmen atau segmen operasi. Yang ketiga transaksi relasi, dan yang keempat perjanjian penting, serta yang kelima dan lain-lainnya. Nah, di sini ada bagian umum terdiri dari pendiri dan informasi umum, penawaran umum saham dan perusahaan dan penerbitan waran perusahaan, ada entitas anak, dewan komisaris dan direksi, komite audit, kepala unit audit internal, sekretaris perusahaan dan karyawan, penyelesaian laporan konsolidasi. Yang kedua tadi ada ikhtisar kebijakan akuntansi penting seperti pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, perubahan standar akuntansi keuangan, prinsip konsolidasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di laporan keuangan ada menyajikan peristiwa setelah periode laporan keuangan, seperti rapat umum pemegang saham luar biasa atau luar biasa perusahaan, perubahan sekretaris perusahaan, dan perpanjangan fasilitas kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.